Hai adik-adik, video pembelajaran hari ini akan membahas video pembelajaran kelas 4, tema 1, subtema 2. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Contoh sumber bunyi di sekitar kita. Yang pertama, suara petir. Yang kedua, radio atau televisi. Yang ketiga, pita suara. Yang keempat, alat musik, dan lain-lain. Alat musik sebagai sumber bunyi. Yang pertama, gitar. Gitar dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipetik. Yang kedua, marakas. Marakas dapat menghasilkan bunyi dengan cara digoyangkan. Yang ketiga, biola. Biola dapat menghasilkan bunyi dengan cara digesek. Yang keempat, drum atau kendang dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Alat pendengaran pada manusia yaitu telinga. Coba perhatikan gambar telinga berikut ini. Telinga merupakan salah satu panca indera pada manusia. Fungsi telinga ialah sebagai 1. Alat pendengaran, 2. Alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri atas yang pertama, daun telinga. Daun telinga tersusun atas tulang rawan, berfungsi untuk menangkap bunyi. Yang kedua, lubang telinga, berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Yang ketiga, liang telinga, berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi debu yang masuk ke telinga. Telinga tengah. Pada telinga tengah terdapat bagian yang pertama, gendang telinga atau membran tipani. Yang kedua, tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Gendang telinga atau membran tipani berupa selaput tipis. Gendang telinga akan bergetar ketika menerima gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Telinga dalam terdiri atas yang pertama, saluran setengah lingkaran, berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh manusia. Yang kedua, saluran eustachius, berfungsi menghubungkan ruang tengah telinga dengan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang ketiga, koklea, berfungsi menerima dan meneruskan bunyi ke saraf pendengaran. Yang keempat, saraf pendengaran, berfungsi meneruskan bunyi ke otak manusia. Proses mendengar bunyi diawali dengan benda yang bergetar akan menghasilkan gelombang bunyi. Kemudian, gelombang bunyi akan ditangkap oleh daun telinga manusia. Kemudian, bunyi akan masuk melalui lubang dan merambat melalui liang atau saluran telinga. Kemudian, bunyi akan menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, koklea atau rumah siput menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan saraf pendengaran
mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerima dan menerjemahkan bunyi sehingga bunyi dapat kita dengar. Sekian video hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share.